بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah sekalian, pada malam ini kita bacakan kitab, bukan kitab biasanya, tapi kitab kita pada malam ini Al-Mumti'u fil Qawaidil Fiqhiyah, yang kaitan dengan kaidah-kaidah fikih. Pada kesempatan ini kita bacakan satu kaidah, mudah-mudahan dengan kaidah ini banyak hukum-hukum yang kita bisa terapkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu hukum yang bentuknya klasik ataupun hukum yang bentuknya kontemporer yang kekinian. Kaidahnya pendek, mudah untuk dihafal, yaitu dar'ul mafasidi aula min jalbil masalihi. Dar'ul mafasidi aula min jalbil masalihi. Sebahagian lafaz kata aula diganti dengan muqaddamun, maknanya sama. Dar'ul mafasidi muqaddamun min atau ala jalbil masalihi. Makna kaidah ini ada beberapa pembahasan kita dalam kaidah yang pendek ini. Yang pertama, makna kaidah apa yang dimaksud. Yang kedua, syarat menggunakan kaidah ini. Yang ketiga, dalil tentang kaidah ini. Lalu yang keempat, praktek tentang hukum dari kaidah ini nanti. Bagaimana penerapan kaidah ini dalam kaitannya hukum, baik tadi hukum bentuknya klasik yang lama atau hukum yang nantinya kekinian. Melalui kaidah ini bisa kita terapkan sebelum kita melangkah untuk mengambil satu kebijakan, satu kesimpulan, bisa melalui satu kaidah ini. Kita mulai dengan al-ma'na al-ijmali. Makna global dari kaidah ini adalah annahu idza jtama'a fi amrin minal umur mafsadatun wa maslahatun. Apabila berkumpul dalam satu urusan dari urusan-urusan, di dalamnya ada kerusakan dan juga satu sisi ada kemaslahatan. Ada mafsadahnya, unsur merusak, dan ada juga maslahatnya, mendatangkan kebaikan. Fa innahu yajibu taqdimul ityani bil amri 'alal wajhi alladhi yata'adda bihi daf'al mafsadati. Maka saat itu wajiblah mendahulukan untuk mendatangi yang dapat menolak kerusakan. Wa tajannubul ityani bihi 'alal wajhi alladhi yata'adda bihi tahsilul maslahah. Dan meski menjauhi untuk mendatang yang ada maslahatnya saat itu. Bagaimana maksudnya? Kalau bahasa sederhana kita, bila bertemu dalam satu kegiatan, satu perbuatan, satu pilihan, di situ ada kerusakannya dan juga ada kebaikannya, maka saat itu kita dahulukan yang ada kerusakannya. Artinya jangan lakukan itu, walaupun dalam hal tersebut ada maslahatnya. Syurutu i'malil qaidah, syarat penggunaan atau penerapan kaidah ini ada dua. Asyartul awwalu, syarat pertama adalah adamu imkanil jam'i baina daf'il mafsadati wa jalbil maslahah. Tidak mungkin untuk dikompromikan antara mafsadah dan maslahatnya. Ini syarat pertama, tidak mungkin dikumpulkan.
Kalau masih mungkin untuk dikompromikan, itu tidak berfungsi kaidah ini. Ini tidak bisa berkumpul dia, nggak bisa dikompromikan. Sebagai contoh, sebelum nanti kita lihat tulisan ini, contohnya disebutkan oleh penulis, rokok ada kerusakannya dan juga ada maslahatnya. Kalau saya merokok, cas otak saya sarahkan kitab misal, ada maslahatnya itu. Begitu saya tarik 2 kali, langsung cas, keluar sarahannya semua, bagus kitabnya. Ada nggak seperti itu kira-kira? Ada ya, ketergantungan. Kalau nggak merokok, nggak bisa sarah kitab. Yang mana kita dahulukan ini? Merokok ada mafsadatnya, mensyarahkan kitab ada maslahatnya. Mana kita dahulukan? Ini khusus yang menjawab yang merokok ya. Ya, berdasarkan kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama yang kita bacakan barusan, darul mafasidi muqaddamun atau aula min jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Dan dari dalil yang kita bacakan nanti akan tampak jelas. Maka bagi jiwa-jiwa yang masih ada keinginan untuk merokok, nah mudah-mudahan bisa taubat ya. Bagi kita yang masih Allah takdirkan menjual rokok, ganti yang lebih bermanfaat dari rokok itu. Ganti jual susu soya, apalagi ada malahan susu ini yang terbaru yang diproduksi oleh Forum Dakwah Perbatasan. Nama susunya Lazid, bagus. Nanti boleh dihubungi Forum Dakwah Perbatasan yang diketuai oleh Dr. Nur Khalis, spesialis jantung. Itu bagus untuk dikonsumsi. Sedang jemaah sekalian, ini syarat pertama, tidak memungkinkan untuk dikompromi antara mafsadah yang ada dan kemaslahatannya. Yang kedua syaratnya adalah ghalabatul mafsadati 'alal maslahah. Kerusakannya mendominasi, melampaui kemaslahatan yang ada. Ya, kalau tadi misalkan kemaslahatannya untuk mensyarahkan kitab, sementara kerusakan misal merusak diri si pensyarah, merusak orang yang ada di hadapannya, merusak lingkungannya dan seterusnya, mendominasi. Kalau terpenuhi syaratnya, kerusakannya mendominasi daripada kemaslahatan, maka kaidah ini berlaku. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi, menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Al-adillatu alal kaidah, dalil tentang kaidah ini. Dari mana para ulama menentukan kaidah ini? Banyak dalilnya. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Qul, katakan Muhammad, fihima ismun kabirun. Pada keduanya itu, pada khamar dan judi itu ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan ada juga manfaatnya. Apalagi kalau kondisi daerah yang mungkin dingin, dengan minum khamar bisa memanaskan badannya. Atau dengan judi itu dia bisa dapat keuntungan, bisa menafkahi anak dan istrinya. Begitu. Ada judi yang beruntung. Ada kata Allah manfaatnya pada judi dan khamar itu, tidak dinafikan oleh Allah. Tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya lebih besar daripada maslahat manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ini bahwa dalam khamar dan judi itu dosa besar. Ini disebut dengan mafsadah. Dan juga di dalamnya ada manafi', manfaat untuk manusia. Ini disebut dengan maslahat. Illa anna mafsadatahuma a'zamu min maslahatihima. Hanya saja kerusakan yang ditimbulkan oleh judi dan khamar lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan.
Sehingga berlakulah kaidah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Menolak kerusakan, mafsadah itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Contoh kedua, hadis. Dua saja kita sebutkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Zaid bin Wahab qala, dia mengatakan marartu birrabazah, satu hari aku melewati kampung. Rabazah ini disebutkan dalam beberapa kamus kitab menjelaskan tentang makna Rabazah itu qaryatun, satu qaryah, satu kampung yang jaraknya dari kota Madinah sekitar 3 hari perjalanan. Beliau mengatakan, aku melewati kampung ini, faida ana bi Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ternyata di kampung ini ada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar tinggal di kampung ini. Faqultu lahu, lalu aku bertanya kepada Abu Dzar, ma anzalaka manzilaka hada? Apa yang menyebabkan engkau tinggal di tempat ini? Dijawab oleh Abu Dzar, qala kuntu bisyam, sebenarnya dulu aku tinggal di negeri Syam. Syam itu kalau sekarang berapa negara ini? Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon, 4 negara. Disebut oleh Abu Dzar, kuntu bisyam, saya dulu di Syam. Fakhtalaftu ana wa Muawiyah, lalu terjadi cekcok, silang pendapat antara diriku dengan Muawiyah. Dalam masalah apa? Bukan masalah pilpres saat itu. Masalah yang mereka perselisihkan adalah tentang surat At-Taubah ayat ke-34, yaitu firman Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dia tidak nafkahkan di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, berita gembirakan mereka dengan azab yang pedih. Orang yang suka menimbun emas dan perak, tidak dinafkahkan di jalan Allah, maka kabar gembira untuk mereka. Apa kabar gembiranya? Adzabin alim. Lanjutan ayatnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Mereka ini yang suka menimbun-nimbun emas dan perak, itu emas dan peraknya akan jadikan setrika nanti, setrika punggungnya. Muawiyah mengatakan, nazalat fi ahlil kitab, ini ayat turunnya untuk ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kata Muawiyah. Faqultu, aku menjawab, kata Abu Dzar, nazalat fina wa fihim, ayat ini tidak khusus untuk ahli kitab, untuk kita juga. Dan siapa yang menimbun emas perak akan digosok nanti dengan setrika dari emas itu. Kalau Abu Dzar, memang beliau termasuk sahabat yang sangat syadid. Apa syadid artinya? Keras. Kalau bahasa yang populer hari ini, ekstrim kanan. Begitu kayak kita. Beliau berprinsip kalau masih ada simpanan untuk hari esok, itu kena ancaman ayat ini. Kalau ada yang simpan-simpan uang di ATM, hati-hati kena ayat ini. Ya, itu beliau berprinsip demikian. Kata Muawiyah, tidak seperti itu. Termasuk juga Utsman sebagai khalifah saat itu enggak begitu pemahamannya. Tetap Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau ini seorang yang awal-awal masuk Islam saja langsung proklamirkan dirinya di Mekah, kan? La ilaha illallah, dihantam beliau oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi memang ada jiwa sebahagian sahabat begitu, ya, jos dan siap dengan resiko. Beliau memahami demikian. Akhirnya Muawiyah tidak sanggup dengan pendapatnya Abu Dzar ini. Kalau berkembang pendapatnya Abu Dzar bisa berbahaya, tidak ada lagi yang mau bekerja nanti. Semua orang takut mengumpulkan uang. Dikirim surat ke Utsman ibnu Affan agar diberikan peringatan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Fakataba ilayya Utsmanu,
Kata Abu Dzar, lalu Utsman menuliskan surat kepadaku agar aku datang ke Madinah. Faqadimtuha, lalu aku datang ke Madinah. Faqala in syi'ta tanahaita fakunta qariban. Lalu Utsman ibnu Affan berikan pilihan. Apa pilihannya? Kamu pindah saja dari Madinah. Ada satu tempat namanya tadi Rabadzah. Pindah saja sana. Lalu dia mengatakan fadzal ladzi anzalani hadal manzilah, itulah yang menyebabkan aku tinggal di tempat ini, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Metode penggunaan dalil, kenapa ayat yang dipahami oleh Abu Dzar ini menjadi dalil tentang kaidah tadi, menolak kerusakan, kemafsadatan itu lebih diutamakan dari mendatangkan maslahat, adalah karena fi baqa'i Abi Dzarrin radhiyallahu anhu fil Madinati maslahatun. Keberadaan Abu Dzar di kota Madinah itu banyak maslahatnya. Bisa mengajarkan ilmu, memberikan pelajaran-pelajaran. Tetapi keberadaannya juga di kota Madinah dengan pemahaman itu yang dia kembangkan mendatangkan mafsadat. Membuat orang tidak berani lagi berkebun, membuat orang tidak berani lagi bekerja. Karena begitu ada simpanan, kena ancaman ayatnya disetrika. Ini hati-hati nih PNS yang banyak uang di. Ya, betul itu, jangan macam-macam. Bahaya nanti setrika. Semoga ada banyak Abu Dzar di Banda Aceh. Ini dalam pandangan Utsman sebagai pemimpin saat itu khalifah. Jadi kalau berkembang lebih besar mudaratnya daripada maslahatnya. Maslahatnya ada memberikan ilmu. Karena beliau termasuk orang-orang yang awalin, orang-orang yang pertama masuk Islam di Mekah. Akhirnya dengan kaidah, dengan inilah dijadikan oleh Utsman ibnu Affan sebagai landasan untuk mengungsikan Abu Dzar. Dan ini dijadikan dalil tentang kaidah tadi. Mafsadatnya ada, maslahatnya juga ada, tapi lebih diutamakan menolak mafsadatnya tadi. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari diasingkan tersebut. Ini diantara dalil mengapa kaidah ini berlaku. Dan ini bisa kita terapkan sedang jemaah sekalian dalam kondisi kita sehari-hari. Banyak nanti hukum-hukum yang mungkin itu hal yang kontemporer, baru. Tidak ada di zaman kerasulan, tidak ada di zaman sahabat. Banyak. Apa contoh? Contoh gopai, contoh macam-macam contohnya. Semakin hari ada saja tajaddud, ada saja hal-hal yang baru. Maka kaidah yang dituliskan oleh para ulama dahulu itu memberikan kemudahan bagi orang belakangan mengambil satu kesimpulan, mengambil satu hukum. Ini dua dalil saja kita sebutkan tentang dalil kaidah yang berlaku. Kita masuk bahagian yang berikutnya, penerapan kaidah ini dalam bentuk hukum. Contoh hukumnya, law wajaba 'alal mar'ati ghuslun walam tajid sutratan minar rijal fa innahu yushra'u lahu ta'khirul ghusli li'annahu wa in kana fil ghusli maslahatun illa anna fi takashshufil mar'ati lil ghusli amamar rijal mafsadatun a'dham. Seorang wanita seandainya dia terkena hukum wajib mandi, hanya saja di tempat mandi itu tidak ada tirai yang dapat melindungi dia dari pandangan laki-laki, maka saat itu disyariatkan bagi wanita tersebut mengakhirkan mandinya. Kenapa? Meskipun mandi itu ada maslahat, ada wajibnya di situ, hanya saja terbukanya aurat lebih besar mudaratnya, maka saat itu didahulukanlah menolak mudaratnya. Didahulukan menolak mudaratnya. Ini kaidahnya, darul mafasadi muqaddamun ala jalbil masalihi. Contoh kasus yang lain lagi, law arada syakhsun an yabniya fi milkihi bina'an murtafi'an wa yahsulu bihadzal bina' man'ul hawa'i wasyamsi an jarihi. Seorang ingin membangun rumah di tanahnya sendiri, bukan tanah orang. Dia bangun rumah di tanahnya sendiri dengan bangunan yang tinggi. Lalu dengan bangunan ini menghalangi tetangganya dari mendapatkan matahari dan angin segar. Faqad qala ba'du ahli ilmi, berdasarkan hal seperti ini berkata ahlu ilmi, para ulama,
innahu yumna'u min dzalika, maka terlaranglah bagi dia membuat bangunan yang tinggi itu. Li'annal bina'a wa in kana maslahatun wa in kana maslahatan illa annahu qad a'radahu mafsadatun arjahu minhu. Meskipun bangunan tadi itu ada maslahat untuk pemiliknya, hanya saja ada mafsadat yang lebih besar menghalangi masuknya cahaya matahari kepada tetangga yang tersebut. Maka dalam membangun rumah pun kita tidak hanya mendahulukan ego kita. Kita lihat apakah yang saya lakukan ini mendatangkan maslahat untuk saya dan mendatangkan kerusakan, mudarat bagi orang lain. Itu sangat penting untuk melakukan satu tindakan. Contohnya juga ketika kita bangun di jalan itu, apa itu? Janganlah polisi tidur, kasihan. Tentara tidur saja boleh sesekali. Iya, banyak sekali jadi ini polisi jadi bahan ini ya. Orang buat penggaris di jalan disalahkan polisi. Ada anak yang ditakut-takuti, dikatakan nanti ditangkap polisi. Bolehlah kita buat juga nggak apa-apa, polisi tidur. Ada maslahatnya bagi pemilik rumah, ada, nggak terganggu dia. Ada mafsadatnya kepada orang yang melewati, ada. Mana kita dahulukan? Apalagi sebahagian pemilik rumah yang dekat dengan jalan itu sudah melampaui batas. Hanya perkiraan dia sendiri mungkin ini akan bermanfaat dia buat. Dan dia tidak pikirkan bagaimana kalau seandainya asbab ulahnya mengganggu jalan ini, orang jatuh, keluar darah, dan darah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berbeda kalau sudah diterapkan aturan oleh pemerintah misalkan. Itu ada satu kebijakan. Ini tidak, masing-masing pemilik rumah dia buat di rumahnya ada seperti itu. Ini akan kacau. Baru saja dibangun jalan aspal baru, masing-masing pemilik rumah yang ada di hadapannya jalan dibuat. Kacau balau lah. Ijtihad sendiri. Nah, ini hendaknya kita berhati-hati. Karena dalam urusan darah di akhirat itu yang pertama akan dihisab, diadili darah. Kalau urusan pribadi kita, yang pertama diadili adalah solat. Sedangkan kaitan dengan orang lain, yang pertama diadili itu adalah masalah darah. Sebab kita membuat jalan terganggu orang, lalu jatuh berdarah orang, tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum orang yang terzalimi ini memaafkan kita. Berhati-hati kita membuat bangunan tertentu. Contoh lain lagi disebutkan di sini, lau arada syakhsun an yuhditsa fi milkihi syai'an kal matbah. Kalau seandainya seseorang membangun pabrik percetakan misalkan, lalu percetakan yang ada di tempatnya ini setiap hari ada ketokan-ketokan dan mengganggu tetangganya. Maslahatnya ada. Membuat percetakan, mudaratnya ada mengganggu orang. Saat itu berlakulah kaidah darul mafasidi aula min jalbil masalih. Menolak mudarat itu lebih diutamakan dari mendatangkan maslahat. Ini sangat penting bagi setiap orang Islam khususnya. Jangan sampai seperti pepatah mengatakan menari-nari di atas luka orang lain. Kita mendapatkan keuntungan dari usaha kita, ternyata ada orang di samping setiap hari merana karena terzalimi. Termasuk juga ada sebahagian orang menghidupkan musik keras-keras di rumahnya. Dia nggak perhatikan orang di samping. Ini pemilik kedai, hati-hati kita. Pemilik kedai yang suka buat musik-musik, mungkin saja ada di antara telinga itu tidak suka dengan musik kita. Tapi kita paksakan harus masuk ke telinganya. Setiap hari terzalimi. Lebih-lebih orang ini tidak mampu, tidak memiliki kekuatan. Kita orang yang di atas, dia tidak berani menegur. Tapi setiap hari dia terzalimi dengan tingkah laku kita.
Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu menjadi kegelapan nanti di akhirat, di hari kiamat. Maka setiap tindak tanduk kita, tingkah laku kita, perbuatan kita jangan hanya mendatangkan keuntungan untuk diri kita sendiri, tetapi kita pikirkan apa resikonya kepada orang di samping, apa resikonya bagi orang lain. Apakah juga mendatangkan maslahat yang sama atau ada mudaratnya? Kalau ada, maka gunakan kaidah darul mafasidi aula min jalbil masalihi. Menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Banyak hal yang lain, termasuk juga sedang jemaah sekalian, kemaslahatan pribadi dengan kemaslahatan umum. Ini juga berlaku ketika berhadap-hadapan antara kemaslahatan pribadi dengan kemaslahatan umum, itu didahulukan kaidahnya kemaslahatan umum. Contoh, ada pembangunan jalan, kena tanah kita. Kita taruh harga yang besar, harga yang tinggi. Dengan harga yang tinggi menjadikan tidak sanggup terbeli tanah kita. Akhirnya tanah kita yang sedikit ini menjadi pengganggu khalayak ramai. Gunakan kaidah ini, dahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi kita. Itulah kaidah dalam agama kita ini. Kalaulah umat Islam berpegang teguh dengan apa yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW, serta turunan-turunan kaidah yang disebutkan oleh para ulama dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka amanlah hidup kita. Amanlah hidup kita. Tidak ada percekcokan, tidak ada ego yang membuat terkadang sulit untuk menerapkan syariat Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ego yang tinggi, mempertahankan keuntungan pribadi lalu mengganggu kemaslahatan umum, mengganggu ketertiban umum. Juga contohnya lampu merah. Lampu merah, kita sedang lampu merah sementara orang lampu hijau. Hak orang itu kita ambil, asbab kita terganggu khalayak ramai. Ini pun kena berlaku hukumnya darul mafasidi aula min jalbil masalihi. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Kemaslahatannya kita mungkin cepat sampai, buru-buru kita, anak kita sekolah, cucu kita sekolah, kita antar, buru-buru kita langgar lampu merah, hak orang lain. Kalau terjadi sesuatu, kita akan dipertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Inilah kaidah ringkas. Kita ulang kaidahnya, mudah-mudahan dapat kita hafal. Darul mafasidi aula min jalbil masalihi. Menolak kemudaratan, kerusakan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin menambah contoh-contoh yang kekinian tentang ada mudaratnya, ada maslahatnya, lalu kita utamakan mudaratnya untuk kita hindari. Contoh begini lagi. Contoh, kita pilpresnya tanggal 17 ya, April. Ada seorang caleg mungkin datang ke rumah kita kasih uang, maslahat untuk kita. Dan ternyata mungkin kita nggak sebutkan produknya, mungkin saja caleg ini dia tidak taat kepada Allah. Kalau dia terpilih, dia akan menjadi bumerang bagi umat Islam. Misal, kemaslahatan untuk kita ada, uang dapat. Sementara mudaratnya untuk umat lebih besar. Saat itu katakan kepada caleg itu, hai caleg, darul mafasidi aula min jalbil masalihi. Apa artinya Pak? Datang pengajian malam Rabu. Misal. Nah itu contoh. Silakan ada yang menerapkan lagi kaidah ini kepada hukum-hukum yang lain, kita persilakan. Ada pertanyaan? Waktu masih 10 menit lagi. Lanjut Ustaz. Lanjut, Masya Allah. Ada sedikit tambahan juga kaidahnya. Idza jatama'a al-halal wal haramu awil mubah wal muharramu ghullibal haram. Apabila bertemu antara halal dan haram, atau antara mubah dengan yang haram, yang diharamkan, didahulukan yang diharamkan itu. Dalam satu hal, satu kondisi,
satu keadaan bertemu di situ ada halal juga ada haramnya. Maka saat itu kita ambil posisi haram, jangan kita bermain di situ. Jangan kita bermain. Kita dahulukan quddimal haram, ghullibal haram, didominasikan atau didahulukan yang haram itu. Kalau ragu-ragu, al halalu bayyinun, halal jelas, wal haramu bayyinun, yang haram itu jelas. Wa bainahuma mustabihan, antara halal dan haram ada samar. Samar. Yang ini yang bahaya ini. Yang samar. Kalau yang warna hitam putih jelas, warna hitam jelas, ada abu-abu ini yang menjadi masalah. Nah, apa yang kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Kaidahnya adalah al-ijtinab, menghindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, famanittaqas syubhat faqad istabra'a an dinihi wa irdihi. Siapa yang menghindari yang samar-samar tadi, maka dia telah menjaga agama dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhan, siapa yang mencoba-coba main-main di pinggir-pinggir yang samar-samar tadi. Ini misal kita caleg, misal saya kasih uang ini bukan sogokan, ini kalau dia mau pilih saya mau tidak pilih nggak ada urusan, yang penting saya kasih dia. Ini halal atau haram atau syubhat ini? Ragu, karena selama ini nggak pernah dia memberi. Kalau selama ini juga sering dia memberi, sebelum dia caleg juga memberi, memang orangnya dermawan, itu lain urusan. Ini enggak, tiba-tiba menjelang April sudah banyak dia kasih sedekah orang. Ustadz pun disedekahkan, padahal ustadznya kaya. Disedekahkan juga. Ustadz, ini doa restu untuk apa? Enggak, doa restu saja. Masya Allah. Doa restu untuk apa? Nah, saya enggak ngerti. Nah, itu. Siapa yang bermain dengan syubhat itu, dengan yang samar-samar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, dia akan waqa'a fil haram, perlahan dia akan menuju ke haram, sedikit-sedikit. Dia enggak sekaligus. Kalau senang bermain dengan syubhat yang samar-samar, halal haram, tapi dia bermain di situ, dia akan terikut main terus, masuk akhirnya, karena sudah terlalu banyak yang syubhat itu, yang haram pun sudah tidak bisa lagi dia hindarkan. Sampai ada kalimat yang terkadang keluar dari orang-orang yang tidak takut kepada Allah, jangankan yang halal, yang haram pun sulit untuk didapatkan. Itu kalimat yang karena sudah terbiasa dengan yang syubhat tadi, akhirnya terlanjurlah dia dalam yang haram-haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita, jauhkan kita dari perkara-perkara yang telah Allah gariskan itu terlarang, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ya, kita cukupkan insyaallah. Masih ada waktu untuk kita berwudu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.